Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal, salah satu peserta Digas Teknik Listrik BPLK Serang tahun 2020. Hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian komponen dan sirkuit APP untuk pemanfaatan tenaga listrik. Hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama ada pengenalan bahan, alat dan bahan. Kedua ada cara kerja alat dan bahan. Yang ketiga ada gambar-gambar. Ada rekapitulasi daya, dan yang terakhir adalah kita praktikkan dalam rangkaian yang sudah kita buat. Setelah teman-teman tadi melihat cuplikan video tentang alat dan bahan, setelah ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari beberapa alat dan bahan. Lalu selanjutnya kita akan melihat diagram pengawatan dalam sebuah rangkaian. Lalu kita akan membuat rekapitulasi dayanya di rangkaian tersebut. Lalu yang terakhir kita akan praktikkan dan buat rangkaiannya dengan prinsip kerja yang sudah ditentukan. Oke, untuk alat yang pertama adalah MCB, yaitu Miniature Circuit Breaker, yang berfungsi sebagai proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik. Di sini kita akan menggunakan 3 MCB dalam PHB atau panel hubung bagi, yang terdiri dari yang pertama adalah MCB utama, yang nilainya adalah 6 ampere, dan dua lainnya adalah MCB cabang yang masing-masing grup 1 itu 4 ampere dan grup 2 memiliki nilai 2 ampere. Yang kedua adalah lampu. Di sini kita menggunakan 7 buah lampu sebagai beban. Selanjutnya adalah fitting lampu. Fitting lampu di sini kegunaannya adalah sebagai rumah lampu penyambung antara beban dan kabel fasa netral. Selanjutnya adalah saklar. Di sini kita menggunakan 6 buah saklar yang terdiri dari 1 saklar seri dan yang lainnya adalah saklar tunggal yang berfungsi sebagai memutus dan menyambungkan arus listrik pada beban. Yang selanjutnya adalah kotak kontak. Di sini kita menggunakan 2 buah yang berfungsi sebagai pendistribusi energi listrik dari sumber ke alat-alat listrik. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke diagram pengawatan dan setelah kita tadi mengetahui alat dan bahan dan kegunaannya, selanjutnya kita akan membaca prinsip kerja dari rangkaian yang akan kita buat. Berikut prinsip kerjanya. Prinsip kerja terbagi menjadi 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Pada grup 1, yang pertama, saat saklar 1 ditekan, maka lampu 3 akan menyala. Yang kedua, saat saklar seri sebelah kiri ditekan, akan menghidupkan lampu 1. Dan saklar seri sebelah kanan ditekan, akan menghidupkan lampu 4. Yang selanjutnya, saat saklar seri 3 ditekan, maka lampu 2 akan menyala. Dan yang terakhir, kotak kontak selalu bertegangan saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan. Untuk grup 2, yang pertama, jika saklar 1 ditekan, maka lampu 3 akan menyala. Yang kedua, jika saklar 2 ditekan, maka lampu 1 akan menyala. Yang ketiga, jika saklar 3 ditekan, maka lampu 2 akan menyala. Kotak kontak harus selalu bertegangan. Setelah kita mengetahui prinsip kerja dari rangkaian tersebut, kita akan membuat diagram pengawatan. Berikut adalah diagram pengawatan yang telah kita buat. Seperti yang ada dalam diagram pengawatan, listrik dari PLN, yaitu kabel fasa, akan langsung masuk ke dalam kWh meter.
bersamaan dengan kabel netral. Kabel fasa yang keluar dari KWH meter akan langsung masuk disambungkan ke dalam MCB yang terdapat pada KWH meter. Keluaran dari MCB KWH meter akan langsung dilanjutkan atau masuk ke MCB utama. Keluaran dari MCB utama akan langsung masing-masing masuk dan disambungkan paralel pada dua MCB cabang, yaitu MCB cabang grup 1 dan MCB cabang grup 2. Masing-masing keluaran dari MCB cabang grup 1 dan 2 akan langsung menyambung ke masing-masing grup yang telah kita bagi. Untuk grup 1, setelah kabel fasa keluar dari MCB cabang grup 1 akan langsung tersambung ke kotak-kontak yang ada di ujung. Kotak-kontak sendiri memiliki 3 buah kabel di dalamnya, yaitu ada kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground. Di cabang-cabangnya, kabel fasa akan langsung masuk ke setiap saklar, yaitu saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Seperti prinsip kerja yang telah kita baca tadi, saat saklar 1 ditekan akan melayani lampu 3, maka fasa yang masuk ke saklar 1 akan langsung tersambung ke lampu 3. Saklar 2 yang kiri akan tersambung ke lampu 1, saklar 2 yang kanan akan tersambung ke lampu 4, dan saklar 3 akan langsung menyambung ke lampu 2. Masing-masing lampu sendiri terdiri dari 2 kabel, yaitu kabel fasa yang disambungkan dari masing-masing saklar dan kabel netral yang langsung disambungkan ke netral utama. Selanjutnya untuk grup 2, kabel fasa yang keluar dari MCB cabang grup 2 akan langsung menuju grup 2 dan menuju kotak-kontak yang ada di ujung. Seperti yang prinsip kerja kita baca tadi, untuk grup 2, saat kabel fasa masuk ke saklar 1 akan langsung masuk ke lampu 3. Saat kabel fasa masuk ke saklar 2 akan langsung ke lampu 1. Dan yang terakhir, saat kabel fasa menyambung ke saklar 3 akan langsung menyambung ke lampu 2. Masing-masing dari lampu di grup 2 tersebut juga memiliki 2 kabel, yaitu kabel fasa yang tersambung dari masing-masing saklar dan kabel netral yang terhubung langsung ke netral di PHB. Setelah kita mengetahui diagram pengawatan, kita akan membuat tabel rekapitulasi daya jika daya dari PLN adalah 1300 volt ampere. Jika daya dari PLN adalah 1300 volt ampere, maka MCB utama yang digunakan pada PHB adalah 6 ampere. Yang kita dapat dari 1300 dibagi 220 menghasilkan 6 ampere. Untuk menentukan pembatas MCB pada grup, kita akan melihat pada tabel yang ditampilkan. Untuk grup 1 sendiri memiliki 4 buah lampu, yang masing-masing lampu adalah dayanya 25 watt. Berarti 25 kali 4 dengan total daya 100 watt. Dan kotak-kontak, satu kotak-kontak yang kita misalkan kotak-kontak tersebut memiliki daya 500 watt dengan total daya 500 watt juga. Maka dari itu, total beban atau total daya dalam grup 1 yaitu 500 watt ditambah 100 watt dari lampu menjadi 600. 600 dibagi 220 hasilnya adalah 2,72 ampere. Dari hasil 2,72 ampere, kita akan memakai MCB 4 ampere. Selanjutnya untuk grup 2. Grup 2 memiliki jumlah beban berupa lampu yaitu 3 buah lampu dengan masing-masing sama, yaitu memiliki daya 25 watt dengan total daya 75 watt dan memiliki satu kotak-kontak yang di sini kita misalkan
kotak kontak tersebut memiliki daya 300 watt. Jadi total dayanya tetap 300 watt dengan total daya di grup 2 yaitu 75 dari lampu dan 300 dari kotak kontak, yaitu sekitar 375 watt. Jika kita bagi dari 220 menjadi 1,7 ampere, maka dari itu untuk grup 2 kita menggunakan MCB cabang grup 2 sebesar 2 ampere. Dari situ kita mengetahui MCB utama kita gunakan 6 ampere, MCB cabang 1 4 ampere, dan MCB cabang 2 adalah sebesar 2 ampere. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui alat dan bahan, kegunaannya, lalu kita telah membuat diagram pengawatan, dan terakhir tadi kita membaca rekapitulasi daya dari rangkaian tersebut. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dari diagram pengawatan yang telah kita buat tadi dengan memasukkan prinsip kerja yang telah kita ketahui tadi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengetahuan alat dan bahan, terus kita tahu tentang manfaatnya setiap alat dan bahan, cara kerjanya, terus kita sudah mengetahui gambar-gambarnya. Nah, setelah itu kita praktikkan dalam rangkaian yang sudah kita buat. Oke, kita memiliki 3 buah MCB. Yang pertama adalah MCB utama, dan yang 2 adalah MCB cabang. MCB cabang nanti terdiri dari 2 grup, yaitu grup pertama yang memiliki 4 buah lampu yang dilayani oleh 3 buah saklar, yaitu 2 buah saklar tunggal dan 1 buah saklar seri, dan memiliki 1 buah kotak kontak. Dan grup 2 yang memiliki 3 buah lampu yang dilayani oleh 3 buah saklar tunggal dan 1 buah kotak kontak. Prinsip kerjanya saat kita menyalakan MCB utama dan MCB cabang grup 1, saat saklar 1 dinyalakan, lampu 3 akan menyala. Pada saklar seri, saat saklar seri yang sebelah kiri dinyalakan, lampu 1 akan menyala. Dan saat saklar seri yang kanan dinyalakan, lampu 4 akan menyala. Dan yang terakhir, saat saklar tunggal dinyalakan, lampu kedua akan menyala. Dan kita akan mengetes kotak kontak yang sudah terhubung dari dayanya dari pusat. Lampu akan menyala. Saat MCB cabang grup 2 dinyalakan, untuk saklar tunggal yang pertama akan melayani lampu ketiga. Saat saklar tunggal yang kedua dinyalakan akan melayani lampu pertama. Dan saat saklar tunggal 3 dinyalakan akan melayani lampu kedua. Mari kita tes untuk kotak kontaknya. Saat kita masukkan, lampu akan menyala. Demikian penjelasan saya tentang pengoperasian komponen dan sirkuit APP untuk pemanfaatan tenaga listrik. Jika ada pertanyaan, kasih tahu saya ya di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.